Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyajikan bagaimana merancang perulangan. Pada kuliah sebelumnya telah dijelaskan sedikit tentang perulangan. Nah, kali ini bagaimana jika ada permasalahan ya, untuk membuat program ini yang berkaitan dengan perulangan. Oke, pada sesi kali ini saya ilustrasikan contoh ya, mencegah persoalan perulangan dalam pemrograman. Contoh satu, buatkan program yang menghitung jumlah deret integer n, di mana n-nya adalah 1, 2, 3, terus sampai n gitu ya. Di mana jumlah deret dn adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n. Oke. Nah, secara ilustrasinya seperti ini. Ya. Solusinya, jadi kita analisis dulu. dn adalah kumulatif ya, atau kumulatif itu jumlahan total ya dari dn plus i. Ya, tapi ini dn plus i ini enggak sekali eksekusi gitu ya, dengan nilai awal dn 0 dan i sama 1, kemudian melakukan perulangan iterasi, i-nya dari sekian sampai n itu ya. Oke, jadi i-nya dari 1 sampai n gitu. Kemudian dn itu ibarat wadah ya, awalnya dn kosong, dan pada perulangan pertama bilangan pertama dijumlahkan ke dn ya. Untuk kasus ini misalnya ini kita lihat contoh nanti ya. Perulangan kedua, bilangan kedua dijumlahkan lagi ke dn sehingga dn bernilai 1 tambah 2 sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, ini bilangan pertama. Nilai dn bernilai 1 di sini. Nah, dn bernilai 1. Kemudian 2 masuk. Sekarang kita lihat dn bernilai 3. 3 ini adalah total dari 1 tambah 2. Oke, kemudian sekarang 3 masuk. dn jadi 6. 6 itu jumlah dari 1 tambah 2 tambah 3. Oke, lalu bagaimana implementasinya dalam Pascal? Tadi kita sudah bayangkan deskripsinya bahwa dn itu adalah satu wadah ya, yang awalnya kosong kemudian diisi dengan bilangan ya i, yaitu 1 sampai n secara berulang. Oke. Nah, kita buat seperti ini, katakanlah programnya namanya direct looping ya. Looping itu maksudnya perulangan ya. Kita deklarasikan di sini dn, i, dan n itu sebagai variabel integer. Oke, kita mulai begin n ya. Kita mulai body dari program. Kemudian kita input dulu ini read n, baca n sebagai input untuk batas. dn-nya kita setting sama dengan 0 ya. Wadah mulainya kosong, awalnya kosong. Kemudian kita di sini melakukan perulangan tadi itu ya. I-nya dari 1 sampai n. Lakukan apa? Penjumlahan. dn titik 2 sama dengan dn plus i, artinya apa? dn yang awalnya 0 ditambah i, i-nya sekarang 1. Ya, jadinya 1 di sini ditambahkan ke dn. Jadi dn yang tadinya 0 sekarang bernilai 1. Write dn, dituliskan nilai dn-nya di sini. Nah, read yang ini yang terakhir hanya untuk menghentikan program, karena kalau nggak begini si program langsung nutup gitu. Jadi supaya ada outputnya bisa kita amati. Oke, seperti ini. Contohnya boleh Anda coba di eksekusi ya, dicoba di bisa Lazarus atau Delphi atau apa aja. Oke, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah membuat program yang beserta karakter bintang sebanyak i sampai dengan 1, dari bintangnya sebanyak 1 ya, sampai dengan n gitu. Ya. Artinya i lebih gede sama dengan n. Variabel i dan n berjenis integer positif lebih besar 0. Dan nilai variabel n ditentukan melalui input read tadi itu seperti tadi ya. Dengan n sama dengan 5, output akan seperti di bawah ini ya. Ini kotak ini menunjukkan spasi gitu kan. Nah, oke, jadi untuk i yang pertama ya, kotak spasi ini i yang pertama terletak 1 bintang, i yang keduanya terletak 2 bintang. Nah,
Otomatis untuk kalau kita bandingkan baris pertama baris kedua ini, kalau baris pertama ada 4 spasi, kalau baris kedua ada 3 spasi. Baris ketiganya 2 spasi 3 bintang, baris keempatnya 1 spasi 4 bintang, dan baris terakhirnya 5 bintang. Gitu ya. Nah, kita bagaimana nih memecahkan persoalan ini? Oke, kita lihat penjelasannya, ilustrasinya. Untuk tadi kan N sama dengan 5 ya. Oke. Untuk N sama dengan 5, pertama untuk baris pertama ini ya, I1 spasinya 4 ya. Rumus spasi gimana rumusnya? Ya, bisa dari 4 atau dari mana? Yaitu kita lihat di sini. Ya. Ketika baris pertama kos spasinya 4 karena ada satu bintang. Jadi jumlah spasi adalah N dikurangi I gitu. Ya, N-nya kan 5, tadi I-nya 1 nih. Ya, I sesuai dengan baris tadi. Otomatis spasinya 4. Begitu juga di baris kedua. Kenapa ada 3 spasi? Ya, karena N-nya 5 tetap. Ya, I-nya 2, jadi spasinya 3. Nah, sisanya nanti di sini, kalau di sini untuk bintangnya 1, ini untuk bintangnya 2. Lalu rumus bintang bagaimana? Ini dari dua kasus ini kita lihat. Nah, untuk N5, untuk baris pertama bintang 1. Untuk N5, baris kedua bintang 2. Dan seterusnya seperti itu. Ya, kita lihat dari sini bahwa jumlah bintang itu adalah mengikuti nilai I. Gitu ya. Artinya bintang sama dengan I, sedangkan spasi di sini mengikuti nilai N dikurang I. Ya. Sehingga spasi adalah N kurang I. Jadi setiap baris berlaku ini, rumus-rumus ini. Gitu maksudnya. Jadi setiap baris rumus ini artinya apa? Dalam setiap putaran, ya kita nanti untuk mencetak spasi ya sampai N-1 untuk mencetak bintang sampai I gitu. Oke, untuk jelasnya seperti ini ya. Dari soal ini I adalah variabel yang nilainya bertambah atau bergerak ya. Kita katakan aja bergerak karena memang I itu nilainya dari 1 sampai N. Nah, dalam setiap perulangan ya sebut saja I sebagai variabel bergerak ya. Ada 3 tahap solusi, yaitu perhatikan gambar. Ada berapa perulangan ya. Tentukan batas awal dan batas akhir. Dari batas akhir itu sebenarnya yang tadi dirumuskan, rumus bintang sama rumus spasi tadi dari tiap perulangan. Nah, batas akhir adalah jumlah maksimal objek yang dicetak di baris itu. Perulangan bersarang ya, artinya perulangan di dalam perulangan, yang mana ada di mana. Oke, ambil kasus N sama dengan 5 untuk tadi itu. Perulangan pertama adalah perulangan untuk baris ya. Variabel I menunjukkan baris yang sedang dijalani. Jadi, batas awal adalah I, itu baris pertama, dan batas akhir adalah 5. Itu N, di sini kasusnya 5 ya. Karena harus ada 5 baris. Kemudian perulangan kedua adalah perulangan untuk menuliskan spasi. Nah, tentukan batas awal dan batas akhirnya. Maksudnya apa? Di baris pertama, untuk I sama dengan 1, kita mencetak 1 spasi pertama di kolom pertama, ya kan? Dan 1 spasi kedua di kolom kedua sampai spasi ke 4 ya gitu di kolom keempat. Kemudian nanti di kolom kelimanya kan bintang. Oke, untuk yang baris 1. Jadi untuk mencetak spasi batas awalnya 1 dan batas akhirnya N min I gitu ya. Begitu maksudnya tadi. Variabel I menunjukkan baris yang sedang dijalani. Ini milik perulangan pertama. Perhatikan jumlah spasi sama dengan I min I gitu. Jadi jumlah spasinya adalah N min I, jumlah spasi total yang tercetak. Jadi perulangan kedua ini ada di dalam perulangan pertama. Ya, artinya perulangan kedua adalah perulangan untuk menuliskan spasi. Lanjut, berikutnya perulangan yang ketiga, yaitu adalah perulangan untuk mencetak bintang. Di baris pertama atau I sama dengan 1, hanya mencetak 1 bintang. Di baris kedua hanya mencetak 2 bintang, dan seterusnya. Jadi jumlah bintang mengikuti jumlah baris. Jadi batas awal 1 dan batas akhirnya adalah I ya. Mengikuti jumlah baris, di mana adalah baris yang sedang dijalani. Milik perulangan pertama, perhatikan bahwa jumlah bintang sama dengan nomor barisnya. Jadi perulangan ketiga yaitu perulangan untuk mencetak bintang juga merupakan anak perulangan pertama.
Jadi tadi perulangan pertama, perulangan baris, perulangan kedua, perulangan untuk spasi, dan perulangan ketiga untuk mencetak bintang. Nah, perulangan kedua dan ketiga ada di dalam perulangan pertama. Nah, lalu gimana antara perulangan kedua dengan perulangan ketiga? Ya, dua-duanya ada di dalam perulangan pertama, tapi urutannya adalah perulangan kedua dulu, yaitu spasi, kemudian perulangan ketiga. Jadi langkahnya bagaimana? Pertama buat ulangan atau loop ya, bisa dikatakan untuk baris dan kolom. Nah, loop kolom untuk mencetak spasi dan bintang. Perulangan disebut ulangan baris karena setiap perulangan berpindah baris. Ya. Perulangan pertama, baris pertama, perulangan kedua, baris kedua. Tapi kalau perulangan kolom, perulangan pertama untuk kolom pertama, perulangan kedua untuk kolom kedua. Dari hasil uraian tadi, loop untuk mencetak bintang terjadi setelah loop untuk spasi. Artinya terjadi secara beruntun. Beruntun itu artinya loop untuk spasi dulu, baru untuk bintang. Keduanya bertindak sebagai loop kolom karena mencetak objek ke arah kanan. Perhatikan loop bersarang. Loop kolom bersarang di loop baris, gitu ya. Catatan. Perhatikan write ln ya, yang menyebabkan pindah baris. Perintah write ln hanya digunakan saat mau pindah baris untuk loop baris. Ya, oke, itu aja yang dicatatkan. Oke, gimana implementasinya? Seperti ini. Ya. Saya di sini hanya bagian bodinya aja ya, silakan deklarasinya buat sendiri. Read end di sini untuk input kan for ini. Nah, di sini ada for s sama dengan 1, s itu spasi ya, dari 1 sampai n min 1. Buatkan spasi sini, write spasi. For b sama dengan 1 sampai i ya, artinya untuk baris pertama ini hanya sekali aja dicetak bintang di sini ya. To write bintang. Udah gitu write ln di sini untuk pindah baris. Nah, karena si do itu diawali dari bikin n sini, maka bikin n ini akan dieksekusi secara berulang ya. Ini eksekusi spasi bintang pindah baris. Eksekusi lagi ini ya. Tapi ingat di sini eksekusinya adalah berulang di sini ya. Spasinya enggak sekali gitu. Oke. Nah, Anda boleh dicobakan. Ilustrasi ketiga akan ketiga seperti ini namanya. Kalau tadi apa yang lancipnya di atas, kalau sekarang di bawah, kebalikannya, balik di flip secara horizontal. Oke, buatan program yang mencetak bintang dengan ukuran n yang membentuk segitiga sama kaki ya, seperti inilah pokoknya. Jadi nah, ininya 5 bintang, ini 5 bintang maksudnya sama kaki gitu ya. Oke. Sebenarnya seperti tadi contohnya, sama ini dibalik aja. Jadi kalau kita pahami yang pertama ya, ini akan mudah ya dipahami. Nah, kenapa disayangkan lagi ya, bedakan kasusnya untuk lebih memahami lagi ya. Oke, perulangan pertama seperti tadi adalah perulangan untuk baris batas awal 1 dan saya sebanyak n, karena harus ada n baris. Perulangan kedua adalah perulangan untuk menuliskan spasi. Batasi awal 0 dan batas akhir i sama dengan batas akhirnya i kurang 1. Ini menunjukkan baris yang sedang dijalani. Oke. Artinya apa? Untuk baris pertama atau i sama dengan 1, maka spasinya nggak ada gitu kan untuk ini. Untuk baris kelima spasinya akan tercetak 4 ya kan, baris kelima. Ini baris kelima, spasinya akan tercetak 4, bintangnya akan tercetak 1. Peluang ketiga adalah mencetak bintang, batas awal 1 dan batas akhirnya adalah n min i tambah 1. Wah, kenapa ini? Nah, misalnya untuk baris pertama, i-nya 1, berarti bintangnya akan tercetak n. N berapa? 5, ya kan? Ini kan. Baris kedua, i-nya kan berarti 2. N min 2, 5 kurangi 2, 3. Tambah 1, 4. Di sini 4 bintangnya. Gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini, ya kan? Jadi
Jadi ini rumus bintangnya seperti ini kita dapatkan. Rumus spasinya ini, rumus bintangnya ini, maksudnya rumus bintang itu adalah untuk menentukan, untuk mencari batas atas. Batas atas maksudnya apa? Batas perulangan. Ya, itu misalnya kan di situ. Oke, kemudian kita lanjut. Gimana implementasinya seperti ini? Nah, kita lihat di sini yang tadi digunakan sebagai batas atas itu adalah ini. Nah, batas atas ini. Oke. Ya, gitu, seperti itu. Nah, seperti tadi ini hanya untuk menghentikan output. Oke. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya adalah ada soal yang perlu Anda kerjakan. Silakan, terima kasih Pak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.